warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Debi Nur Kamila. Ibu di sini mengajar matematika di SMA Pasundan 2 Bandung. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai vektor di kelas 10. Materinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu dalam belajar PJJ-nya ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi baru di semester 2 mengenai vektor. Nah, yang akan Ibu bahas, yang pertama ada tentang konsep vektor, yang kedua pengertian vektor, yang ketiga vektor di R2, yang keempat vektor di R3, yang kelima latihan soal. Nah, kita bahas yang pertama mengenai konsep vektor. Di konsep vektor ini, sebelumnya kalian silakan perhatikan gambar yang akan Ibu sajikan. Di sini Ibu memiliki 3 gambar, gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Dari ketiga gambar yang ada, silakan kalian perhatikan apa sih bedanya dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalkan kita lihat di gambar yang pertama ini nggak ada panahnya, di titik A atau di titik B nggak ada panah. Kalau di gambar yang kedua di titik A nggak ada panah, tapi di titik B-nya ada panah. Lalu di gambar yang ketiga ada 2 panah, di titik A dan titik B dua-duanya ada panah. Berarti apa sih yang membedakan dari ketiga gambar yang ada? Yang membedakan adalah panahnya, arah panahnya. Kalau misalkan yang B, arah panahnya cuma satu arah. Kalau di gambar yang ketiga, panahnya ke arah A dan ke arah B. Lalu, di sini kalau gambar yang pertama bisa disebut sebagai ruas garis. Jadi gambar pertama adalah ruas garis. Ruas garis ini disimbolkan AB pakai huruf kapital dan di atasnya dikasih garis. Lalu, gambar yang kedua disebut juga sebagai sinar garis AB. Simbolnya sama, pakai kapital AB, lalu di atasnya diberi garis panah seperti ini. Yang ketiga disebut sebagai garis AB. Nah, simbolnya sama aja ya, kapital, tapi di atasnya pakai arah garisnya, arah panahnya 2 seperti ini. Nah, sinar garis yang ini ternyata disebut juga sebagai vektor. Jadi, kalau vektor itu sama aja seperti sinar garis. Gambarnya sama, arah panahnya satu, dan simbolnya sama. AB huruf kapital dan diberi di atasnya garis panah seperti ini. Materi yang selanjutnya tentang pengertian vektor. Apa sih Bu vektor itu? Nah, kita bahas ya. Kita sama-sama. Pengertian vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor juga dapat digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut juga sebagai besaran vektor. Nah, selain besaran vektor ada juga yang dinamakan besaran skalar. Ada besaran vektor dan ada juga besaran skalar. Apa bedanya? Bedanya kalau misalkan besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, kalau misalkan besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi, perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar adalah kalau vektor mempunyai nilai dan arah, sedangkan kalau skalar hanya memiliki nilai saja.
Lalu apa sih Bu contoh dari besaran vektor? Besaran vektor itu contohnya banyak. Yang pertama bisa perpindahan, lalu ada kecepatan, percepatan, gaya, berat, dan medan listrik. Sedangkan kalau contoh dari besaran skalar bisa jarak, kelajuan, suhu, volume, panjang, dan massa. Ya, yang selanjutnya besaran vektor. Tadi kita udah tahu ya kalau vektor itu gambarnya arah panas seperti ini. Besaran vektor secara umum dapat digambarkan menggunakan ruas garis berarah atau anak panah. Nah, kita lihat nih gambarnya. Kalau misal yang di sini yang ada panahnya ini tuh arah panahnya, arah panah untuk menyatakan arah vektornya kemana. Lalu ada juga panjang ruas garis yang menyatakan panjang vektor atau besaran vektor. Kita lihat nih panjangnya berapa. Lalu yang selanjutnya tadi mengenai vektor masih sama ya. Kalau misalkan yang A di sini sebagai titik A adalah titik pangkal vektor. Lalu yang B adalah titik ujung vektor. Simbolnya, kalau misalkan kita mau menyimbolkan vektor, bisa macam-macam. Kalau misalkan tadi vektornya itu disimbolkan sebagai AB, pakai kapital. Kalau misal, kenapa Bu pakai kapital? Karena di sini kita menggunakan dua huruf A dan B, berarti harus pakai kapital. Kapital huruf besar, lalu di atasnya kita beri panah seperti ini. Atau kalau misalkan kita mau menggunakan hanya satu huruf juga bisa. Tapi kalau misalkan satu huruf berarti kita tulisnya pakai huruf kecil. Lalu di atasnya bisa dikasih panah seperti ini atau di bawahnya kasih garis atau bisa juga dengan menebalkan huruf. Nah, materi yang selanjutnya tentang vektor di R2. Vektor di R2 kita bisa lihat R2 di sini berarti dimensinya dimensi 2. Dimensi 2 kita punya vektor PQ, ada juga vektor RS, ada juga vektor TU. Lalu bagaimana Bu cara menghitung vektor PQ, RS, dan TU? Ternyata vektor PQ itu nilainya 4 dan 3. Kita tulisnya seperti ini. Lalu cara mengetahui atau mencari nilainya itu seperti apa Bu? Kalau misalkan ini kita lihat di yang atas, kita lihat aja pergerakannya ke kanankah atau ke kiri. Kalau misalkan ke kanan berarti dia bernilai positif, kalau misalkan ke kiri dia berarti bernilai negatif. Kalau yang 3 di bawah ini kita lihat dari pergeseran atas bawahnya. Kalau misalkan ke atas berarti dia bernilai positif, yang bawah berarti dia bernilai negatif. Kita lihat ya, kalau misalkan vektor PQ. Nah, vektor PQ di sini berarti P-nya bergerak menuju ke Q, ya kan? Sekarang dari P ini kita lihat dia bergeraknya ke kiri kah atau dia bergerak ke kanan. Ternyata dia bergeraknya ke kanan. Ke kanan berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia nilainya 4. Lalu dari titik sini menuju ke Q-nya itu kita lihat pergeserannya ke atas kah atau dia bergeser ke bawah. Ternyata dia bergeser ke atas. Ke atasnya berapa? Kita hitung lagi 1, 2, 3. Berarti tinggal kita tulis di sini 3. Lalu contoh yang selanjutnya nilai RS. Nilai RS-nya itu min 2 dan 2. Didapatnya dari mana, Bu? Sama kayak tadi. Dari R menuju ke S. Berarti dari R ini kita lihat. Dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Ternyata dia bergeraknya ke kiri. Ke kirinya berapa? 1, 2. Karena bergeraknya ke kiri, maka nilainya menjadi min 2.
Lalu dari titik sini, kita lihat lagi bergeraknya ke atas atau ke bawah. Ternyata dia bergeraknya ke atas. Ke atasnya berapa? Sama, 2, 1, 2. Berarti karena ke atas berarti dia bernilainya positif 2. Lalu hasil yang TU berapa, Bu? Hasil yang TU itu min 3 dan 0. Kita lihat dari T bergerak menuju ke U. Dari T ini bergeraknya ke kiri kah atau ke kanan kah? Ternyata dia bergeraknya ke kiri kan? Kalau ke kiri berarti nilainya negatif. Negatif berapa? 1, 2, 3. Berarti min 3. Lalu dari yang U ini kita lihat lagi bergeraknya ke atas kah atau ke bawah kah? Ternyata udah sampai di U. Dia nggak bergerak ke atas atau bergerak ke bawah, maka nilainya 0 karena dia tetap terus ada di sini, berarti 0. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas vektor di R3. Kalian bisa lihat di vektor di R3 ini, Ibu punya, kalau R3 itu berarti ruang kan? Kalau misalkan ruang ini, Ibu ngasih contohnya di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana AB-nya itu panjangnya 10 cm, BC-nya 3 cm, CG-nya itu tingginya 5 cm. Sekarang kita hitung, misalkan kita mau mencari tahu vektor dari HB. HB itu berapa sih, Bu, nilainya? Ternyata nilainya itu 3, 10, min 5. Masih sama kayak yang tadi di yang vektor di R2, yang membedakannya karena di sini dia di ruang, dimensi 3 berarti ada 3 yang harus kita hitung. Kalau di R2 kita cukup menghitung 2 aja, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau di R3 ini kita kasih tambahan depan belakang, pergerakan arahnya ke depankah atau ke belakangkah. Kita lihat dari H ke B. Dari H ke B ini, dari titik yang awal, di yang H dia bergeraknya ke depankah atau ke belakangkah. Ternyata dia bergeraknya ke depan. Ke depannya berarti dari garis H ke E. Panjangnya itu 3. Kenapa 3? Karena dia sama aja nilainya seperti B ke C, 3, atau F ke G, 3, atau misalkan A ke D juga sama 3. Berarti kita tulis di sini 3, lalu setelah itu kita lihat pergeserannya ke kanan atau ke kiri. Ternyata dia bergesernya ke kanan dari E ke F. E ke F ini panjangnya 10, berarti kita tinggal simpan di sini 10. Lalu bergerak kemana lagi? Bergeraknya kita lihat arah pergerakannya ke ataskah atau ke bawahkah. Dari F ini dia bergerak ke bawah. Ke bawah itu berarti sama seperti garis C ke G, panjangnya 5 cm. Berarti dari F ke B pun sama, 5. Dan karena dia bergeraknya ke bawah, berarti dia bernilai negatif. Nah, kita simpan di sini ya, min 5. Lalu kalau misalkan kita mau menghitung yang CF-nya berapa? Kita lihat ternyata nilainya 3, 0, dan 5. Dilihatnya dari mana? Sama seperti tadi. Kita lihat dulu pergerakannya dari C menuju ke F. Berarti kita lihat dari titik awal yang C. Yang C ini arahnya ke depankah atau ke belakang? Ternyata dia ke depan. Ke depan berarti ke sini ya. 3. Terus dari B di sini dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Ternyata nggak kedua-duanya, dia tetap di sini. Karena kalau misalkan ke kanan, kalau misalkan ini kita ambil ke kiri, nggak akan menuju ke titik F. Kalau misalkan ke kanan, dia nggak ada garisnya, berarti dia diam di sini. Karena dia posisinya diam, di sini berarti kita nilainya 0. Lalu yang kita hitung lagi pergerakannya ke atas atau ke bawah. Ternyata kalau mau ke yang F, dia bergeraknya ke atas. Nih,
ya kan, ke atas. Kalau ke atas ini berarti panjangnya sama aja kayak yang C ke G. Dari B ke F sama panjangnya 5, tinggal kita kasih nilainya 5. Nah, yang selanjutnya di sini latihan soal. Latihan soalnya ada 2 soal yang di vektor di R2 dan vektor di R3. Kalian bisa perhatikan gambarnya yang R2 ini dan R3. Caranya sama seperti yang telah Ibu jelaskan. Kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa pelajari kembali. Di sini yang pertama tentukan nilai vektor di R2, A-nya berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa, dan F berapa. Tinggal dilihat ya, tinggal kalian hitung kolom-kolomnya, sama caranya dilihat dari pergerakan kanan, kiri, atas, bawah. Kalau misalkan di yang R3 ini, berarti kalian harus menghitung tambahannya, lihat pergerakannya bergerak ke depan atau ke belakang. Nah, yang dicari itu vektor GD. GD itu berarti yang sini ya, dari G ke D. Garisnya seperti ini. Nanti kalian kasih garis sendiri. Terus kalian harus juga mencari vektor CE. Berarti CE itu dari sini ke E. Nah, ke vektor E. Lalu vektor DH. DH dari sini ya, D ke H. Nah, garis yang ini. Lalu cari juga yang terakhir vektor FG. F ke G. Nah, ini yang perlu kalian cari. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Seperti biasa, tugas dikumpulkan melalui Google Classroom dan dicatat kembali materi yang telah Ibu jelaskan di buku kalian masing-masing. Sekian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti. Kalau misalkan masih lupa, masih belum ngerti kayak gimana, tinggal kalian lihat lagi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.